Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. InsyaAllah kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Rasyad li fadilati Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sekarang insyaallah masuk pembahasan daripada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang disebutkan oleh musannif di sini. Ya. Sebelumnya kita pembahasan tentang kaidah asma wa sifat, kemudian pembahasan tentang wajibnya kita ittiba, mengikuti jalan para ulama salaf, dan harus berhati-hati terhadap ibtida, perkara-perkara yang bid'ah, yang baru dari perkara agama ini. Di antara ya yang harus diwaspadahi adalah apa? Dalam perkara asma wa sifat. Ya, jangan sampai kita buat perkara baru mengikuti kebid'ahan yang ada di dalam akidah asma wa sifat, kemudian akidah-akidah yang akan disebutkan oleh beliau setelahnya. Jadi itulah di antara faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah didahului dengan wajibnya ittiba, jangan ibtida, karena ini akidah ini adalah akidah salaf. Jangan sampai kita ngikutin akidah selain para salaf, berwaspada. Ya. Nah, kita baca langsung. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, fa mimma jaa'a min ayati sifat qauluhu azza wa jalla. Dan di antara yang datang dari ayat-ayat sifat yang berbicara tentang sifat Allah Azza wa Jalla adalah firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Ayat lengkapnya gitu ya. Ini beliau menyebutkan sifat pertama yang berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Insyaallah beliau di dalam kitab ini akan menyebutkan kurang lebih ada 18 sifat. Akan tetapi bukan berarti sifat Allah hanya 18, ya. Beliau hanya menyebutkan sebagian sifat, na'am, dan juga nanti setelahnya silakan dikiaskan, na'am, kepada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Nah, beliau dikatakan di sini min ayati sifat, di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, dan beliau juga nanti enggak cuma berdalil dengan ayat, tapi beliau akan berdalil dengan hadis dari Nabi SAW yang sahih, yang menetapkan tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam akidah wasiyati nanti kita akan bahas ya. Nah, qala syarih rahimahullahu ta'ala, as-sifatul lati dzakaraha al-muallif min sifatillahi ta'ala. Sifat-sifat yang disebutkan oleh muallif, na'am, di antara sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Dzakara al-muallif rahimahullahu ta'ala min sifatillahi sifat al-atiyata wa sanatakallamu 'alaiha hasba tartibil muallif. Musannif atau muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu sifat-sifat yang akan datang berikut ini. Dan kita akan menjelaskan tentang sifat yang dibawakan oleh musannif sesuai bagaimana susunan yang telah beliau buat dalam matan ini. As-sifatul ula, sifat yang pertama, al-wajhu. Nah, sifat apa? Wajah. Sifat wajah ini adalah sifat apa? Khabariyah atau dzatiyah? Dzatiyah atau fi'liyah? Dzatiyah. Nah, sifat al-wajh adalah sifat dzatiyah. Ya. Lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Allah Azza wa Jalla senantiasa disifati dengan sifat ini. Ya, tidak akan berpisah dari zat Allah Azza wa Jalla, yaitu sifat wajh ini. Nah, kata para ulama ini sifat dzatiyah khabariyah. Maksud dzatiyah khabariyah itu apa? Dzatiyah
yang udah kita jelaskan tadi, khabariyah itu adalah sifat yang tidak dapat diterima kecuali dengan datangnya khabar yang mengabarkan tentang sifat tersebut tetap bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, karena nanti ada sifat dzatiyah tapi bukan khabariyah. Ya, sifat dzatiyah. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah ilmu. Sifat ilmu bagi Allah Azza wa Jalla ini sifat dzatiyah tapi tidak perlu khabar, kita dapat menetapkannya dengan akal kita. Ya, sifat haya, hidup dan misalnya. Contoh di kitab setelahnya ya, ada rincian-rincian kayak gini insyaallah. Baik. Dan sifat wajah ini, na'am barakallahu fikum, sabitun lillahi ta'ala bidalalatil kitab wa sunnah wa ijma'i salaf. Telah tetap bagi Allah Azza wa Jalla dengan dalil Alkitab, as-sunnah dan ijma'nya para ulama salaf. Seandainya tidak ada sunnah, tidak ada ijma', maka cukup bagi kita menetapkan sifat wajah bagi Allah Azza wa Jalla hanya dengan sumber Al-Qur'anul Karim. Nah, itulah al-sunnah wal jamaah. Berdalil, cukup satu dalil, yang penting apa? Dalilnya ini adalah sharih, jelas menegaskan tentang perkara yang sedang dibicarakan. Nah, berarti Allah punya wajah, berarti serupa dengan makhluk. Enggak ya kawan ya. Sebelum kita lanjut, ada kaidah yang kita sudah pernah sebutkan sebenarnya, yaitu adalah al-ishtiraku fi apa? Al-ishtirak fi al-ism. La yaqtadi al-ishtirak fi al-musamma atau al-haqiqah. Al-musamma. Nah, persamaan ya, perserikatan yang ada pada nama, jadi namanya berserikat, itu tidak memberikan konsekuensi perserikatan persamaan pada musamma'nya, zat yang diberi namanya dengan nama tersebut. Paham? Contoh umpamanya, Anda tetapkan wajah, sifat wajah bagi anak, dan Anda tetapkan sifat wajah bagi Abdullah. Anda tetapkan sifat wajah bagi Denboy. Apakah ketika kita tetapkan sifat wajah ini antara Abdullah dan Denny mengharuskan sama pada yang disifatinya? Enggak. Ya. Mughayarah. Ya, sifat ini na'am adalah sifat yang terhasilkan perbedaan antara makhluk dan makhluk. Apakah Abdullah sama Denny sama mukanya? Ya enggak. Abdullah sama Jabun. Ya. Al-ishtirak fil ism la yaqtadi al-ishtirak fil musamma. Kalau antara khaliq, antara makhluk dan makhluk aja adanya perbedaan, maka min babil aula adanya perbedaan antara khaliq dan makhluk. Nah. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Ini dalil di antara dalil-dalil ayat yang menetapkan tentang sifat wajah bagi Allah Azza wa Jalla. Beliau hanya menyebutkan satu saja. Ya, beliau hanya menyebutkan apa? Satu. Padahal ya yang menunjukkan tentang wajah itu banyak. Ya. Tapi beliau hanya sebutkan satu karena mencukupkan dengan satu dalil, insyaallah kafi, ya cukup untuk menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Anda bawakan di antara dalil yang lainnya adalah kullu syai'in halikun illa wajhah. Seluruh nanti ya seluruhnya, seluruh perkara binasa kecuali wajahnya Allah Azza wa Jalla. Paham? Dan yang lain-lain. Terus barakallahu fikum ya ikhwani fillah, bagaimana kita menetapkan, mengisbatkan adanya sifat bagi Allah Azza wa Jalla dengan dalil ini? Gampangnya, apa sih wajhul istidlalnya dari ayat ini? Kita bisa tetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jalla.
sifat wajah bagi Allah Azza wa Jalla? Apa ke? Apa nih? Lah, antum harus perhatikan ya setiap perkataan antum. Nggak bisa pusap semua. Antum. Antum, Denny. Antum. Yong. Salah. Push up. Cepat. 1 orang 10 kali. Ya, nah ulang nih. Bagaimana wajhul istidlalnya? Ya, tentang penetapan sifat ini bagi Allah Azza wa Jalla. Kenapa kok ayat ini bisa kita isbatkan sifat wajah bagi Allah? Apa bagaimana caranya ditetapkan? Apa? Ngopi. Ayo ahsan ya, karena adanya mimbabil idhafah. Idhafatul sifat ila mausufi. Idhafatul wajah ila lafzi rabbik. Idhafatul lafzul wajah ila lafzi rabbik. Ya paham? Ini namanya idhafatul sifat ila mausufi, penyandaran sifat kepada yang disifatinya. Paham ya? Atau biasa diberi nama juga dengan idhafatul awsaf yang udah kemarin kita bahas. Apa dhabitnya ikhwan? Idhafatul sifat ini. Lawannya dulu apa lawannya? Idhafatul al-a'yan, ahsan. Apa dhabit idhafatul sifat ila mausufi atau idhafatul awsaf? Lihat. Ma la yaqumu binafsi wa la yastaqillu bidzatihi. Nggak bisa berdiri sendiri dan nggak bisa zatnya itu apa? Terpisah. Gampangnya la yanfasil anillah atau anidzat. Dia tidak bisa terpisah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, wajah itu nggak kita bisa bayangkan, la yatasawwar ya, terpisah dengan yang pemilik wajah. Berarti kalau idhafatul a'yan kebalikannya, paham ya? Dia ma yaqumu bi nafsi wa yastaqillu bi zati, atau apa namanya? Tadi Anda bilangnya munfasil ya? Salah. Yang pertama atau mutasil billah, bukan munfasil ya. La yanfasil anillah dan mutasil billah. Berarti yang kedua ini apa? La yattasil billah wa munfasil anillah. Atau anhu. Contohnya apa? Baitur Rahman, Baitullah, paham? Naqatullah, Ibadullah, Abdullah, ya Khalilullah. Ini abadnya di sini, Allahnya di atas. Paham? Hakadha. 6. Itu paham ya? Ingat itu kaidah itu. Bagaimana kemarin cara kita menetapkan sifat di antara selain daripada idhafatul awsaf ini? Bagaimana? Lupa. Iyalah udah lama. Pertama dengan idhafatul awsaf. Kedua dengan lihat ke belakang. Allahul musta'an. Kedua dengan apa? Diambil dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, mustaq ya. Kemudian ketiga dari apa? Udah. Idhafatul fi'il ilal fa'il. Atau itu idhafatul fi'il ilal fa'il termasuknya sebenarnya idhafatul sifat ila mausufihi. Paham ya? Gampangnya gitu. Idhafatul fi'il ilal fa'il. Sebagaimana waja'a rabbuk. Idhafatul maji ila rabb. Berarti idhafatul sifat ila mausufihi. Karena tidak mungkin ada yang datang tapi nggak ada orang yang datang. Nggak ada zat yang datang. Kemudian dengan sifat yang diambil dari atau namanya isim fa'il atau isim maf'ul. Ya, isim fa'il yang
Naam, kita ambil dari Al-Qur'anul Karim, ada sebagiannya dia bukan nama bagi Allah tapi dia adalah hanya menunjukkan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Paham? Nah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berarti dalil dari hadis. Dan dalil dari hadis itu sangat banyak, jiddan, banyak sekali yang menunjukkan akan adanya sifat wajah bagi Allah. Li Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Sa'd bin Abi Waqqas, ya, qala Nabi li Sa'd bin Abi Waqqas, innaka lan tunfiqa nafqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Lihat syahidnya mana? Wajah Allah. Ya, sesungguhnya engkau tidaklah berinfak, bersedekah yang kamu harapkan dengannya wajah Allah, melainkan kamu akan diberikan ganjaran atas sedekah tersebut. Ajib. Kita berikan uang nih kepada istri, dapat pahala juga. Allahu Akbar. Muttafaqun alaih. Makanya ibadah nikah itu di dalamnya juga penuh ibadah-ibadah yang lain, insyaallah. Bagi orang yang udah nikah ini paham. Nah, masalahnya jomblo semua udah paham. Taib. Ya, syahidnya apa? Wajah Allah. Idafatul wajah ila lafdil jalalah. Paham ya? Ini muttafaqun alaihi. Wa ajma'as salaf, dan para ulama salaf berijma' ala isbatil wajah, di dalam mengisbatkan wajah lillahi ta'ala bagi Allah Azza wa Jalla. Berarti apa? Kalau udah berijma', kaul yang setelahnya mardudun. Tidak ada, tidak boleh diterima. Fayajibu isbatuhu lahu biduni tahrifin, maka wajib untuk diisbatkan bagi Allah tanpa adanya tahrif. Wala ta'til, tanpa adanya ta'til, wala takif, tanpa adanya takif, wala tamthil, dan tidak boleh tamthil. Wa huwa wajhun haqiqiyyun yaliqu billahi ta'ala. Itu adalah wajah yang hakiki yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Karena yang menetapkan Allah. Dan mungkin apa? Dan mungkin Allah tetapkan hal yang tidak layak baginya. Nah, ini yang menukilkan ijma' itu tidak cuma satu dari kalangan para penuntut ilmu, lebih dari satu. Di antaranya Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab beliau namanya Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid Ibnu Khuzaimah. Kitab tersebut adalah kitab yang sangat bermanfaat di dalam bab asma wa sifat. Ya, antum catat tuh kitab tauhid ya. Ntar antum kapan-kapan beli, itu kitab yang dibaca, ya, kitab bacaan tuh Ki. Kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah. Waqad fasarahu ahlu ta'til bi thawab. Adapun ahlu ta'til menafsirkan wajah dengan sawab. Ngawur kan? Kemana-mana. Apa korelasinya wajah dengan sawab? Majaz apa nih? Majaz ngawur. Wa narudu alaihim bima sabaqa fil qaidatir rabi'ah. Kita bantah mereka dengan yang telah berlalu pada kaidah yang keempat. Apa Ki? Kaidah yang keempat apa kaidah yang keempat? Kita bantah mereka ahlu ta'til dengan kaidah yang keempat yang telah berlalu. Apa kaidah yang keempat? Lihat, enggak apa-apa. Anna qaulahum khalifu zahiran nusus. Coba lihat. Yang terakhir pokoknya Al-Qaidah Rabi'ah tentang Rud alal Mu'attilah. Ada enggak? Kok enggak dapat sih? Itu yang pertama, ucapan mereka apa? Ya qaulahum, ucapan mereka yukhalifu, menentang, menyelisihi zahiran nusus, nas yang zahir. Zahir daripada wajah apa? Apa makna zahir? Yang nampak, yang jelas. Yang nampak itu bahasa secara bahasa, betul. Secara istilah apa? Aywa. Ma yatabadar ila dhihn hina
awalis sama. Ya. Apa yang langsung otomatis hadir di otak kita ketika kita awal dengar? Wajah. Apa antum pikirannya? Apakah pahala? Apakah tangan? Nah, nyambung, jaka semu bawa golok. Ya. Nah, berarti apa? Itu wajah ya wajah. Kedua apa di situ? Ada 3. Ya ucapan mereka yukhalif atau khilaf tariqati salaf, menyelisihi jalannya salaf. Salaf ijma, tiba-tiba nih Mu'tazilah datang ya enggak punya malu. Paham? Asal kayak gitu. Lanjut. Ayo, ucapan mereka tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan akan hal tersebut, menunjukkan wajah adalah thawab. Paham? Nah. Baik. Mu'attilah ahlu ta'dil di sini adalah Mu'attilah Jahmiyah. Ya, mereka orang-orang Jahmiyah menafsirkan wajah itu dengan zat. Wajah Allah maksudnya zatullah. Sebagian mereka dengan kiblah, arah. Sebagian mereka dengan sawab. Itu orang-orang Jahmiyah. Atau sebagian mereka lagi mengatakan dengan al-amalus sholihah, amalan soleh. Maksudnya wajah adalah amalan soleh. Wa yabqa wajhu rabbik, maka tersisa ya amalan soleh Rabb kalian. Allahu akbar, Allahu akbar. Mu'tazilah, ya di antara Mu'attilah ahlu ta'til adalah Mu'tazilah. Mereka mengatakan wajah adalah zat. Ya. Berarti wajah Allah berarti adalah Allah. Ya. Ada yang berarti wajah Allah berarti Allah. Karena wajah adalah zat. Naam. Di antara ahlu ta'til ya Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi Asy'ariyah mutaqaddimun, sebagian mereka ada yang menetapkan wajah ini dengan secara hakiki bagi Allah Azza wa Jalla, seperti Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Baqilani. Nah. Lanjut. Selesai sifat pertama. Apa sifat? Wajah. Sebenarnya udah ada celah ya kawan pada asma wa sifat ini ya. Perkara tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ini udah ada celah buat mengungkapkan, berpendapat dengan pendapat yang baru. Karena apa? Bid'ah sifat ini munculnya belakangan, ya enggak? Bid'ah sifat itu munculnya ketika di zaman tabi'in. Ya akhir-akhir tabi'in. Paham ya? Yaitu baru muncul. Mu'tazilah itu muncul kapan? Ketika zamannya Hasan Al-Basri kan? Wasat tabi'in. Itulah mazhab mereka yang awal-awal takdimur ra'i, mengedepankan ra'i ahlul kalam. Ya makanya mereka mengatakan Mu'tazilah ini berbeda sedikit dengan Khawarij dan Murji'ah. Terhadap tentang tasmiyah, penamaan orang-orang melakukan dosa besar. Murji'ah mengatakan mukmin. Khawarij mengatakan kafir. Paham? Mu'tazilah mengatakan fi manzilah baina manzilatain. Ajib min ajabil ujab. Aneh. Tapi kalau di neraka, di akhirat ya tetap mereka sepakat dengan mazhabnya Khawarij. Paham ya? Jadi gitu. Udah ada ijma' semua. Baik. Lanjut. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsutatan. Ya. Bahkan kedua tangannya Allah itu dibentangkan oleh Allah. Ini adalah bantahan buat siapa? Orang-orang Yahudi. Ya. Apa kata orang Yahudi? Wa qalatil yahud idullahi maghlulah. Gullat aydihim walu'inu bima qalu. Kata orang Yahudi, tangan Allah itu terbelenggu. Gullat aydihim. Ya, walu'inu bima qalu. Ini mereka gulu, mereka akan dilaknat terhadap apa yang mereka ucap. Bal yadahu mabsutatan, ya. Kan tapi apa? Kedua tangannya Allah itu apa? Allah Azza wa Jalla bentangkan.
Berarti tangan Allah ada berapa? 2. Ya. Tapi nanti kita akan dibuat bingung terhadap dalil yang menjamak tangannya Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Ada ntar. Kita baca dulu aja. Berarti kesimpulannya di sini adalah menetapkan tangan bagi siapa? Bagaimana wajhul istidlalnya tadi? Penyadaran Ayo ahsan. Idafatu sifat ila mausufihi. As-sifatu tsaniyah, sifat yang kedua adalah al-yadani, 2 tangan. Al-yadani min sifatillahi tsabitati lahu bil kitabi wa sunnah wa ijma'i salaf. Lihat. Ini gak usah terjemahkan loh ya. Ijma' salaf yang dinukilkan diantaranya oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab risalah beliau li ahli thighar. Beliau berkata, wa ajma'u ala anna Allah yasma'u wa yara wa anna lahu ta'ala yadaini mabsutataini. Para ulama telah berijma', bersepakat bahwasanya Allah itu mendengar dan melihat, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki 2 tangan yang mabsutataini. Ini yang nukil siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Masya Allah. Dalam kitab risalah beliau, Risalatu li ahli thighar. Itu adalah di antara kitab yang menunjukkan beliau telah rujuk kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya juga ada kitab Al-Ibanah, ya, An Usuli Diyanah. Ana punya kitab nuskohnya yang sangat bagus. Di ta'liq ada di situ, sangat bagus ya. Di grup Telegram. Nanti kita belum bikin grup Telegram ya. Artinya buat kitab-kitab gitu belum ya? Nanti. Bikin apa, Bang? Anak bukan niat bikin grup keluarga bersama ini kausir. Astagfirullah. Apa? Naam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan. Jelas insyaallah wadih. Syahidnya yada. Wa qala Nabi SAW, yaminullah mala'un la yughiduha nafqah saha al-lail wa nahar ila qawlihi biyadihil ukhra al-qabd yarfa'u wa yakhfad. Ya. Rawahu Muslim wal Bukhari ma'nahu. Ya, rawahu Muslim Bukhari ma'nahu. Lihat ikhwan fil a'azzakumullah jami'an. Yaminullah. Tangan kanannya Allah itu apa? Mala'un. Terpenuhi, penuh. Paham ya? Biyadihil ukhra, dengan tangan yang lainnya al-qabd. Allah apa? Apa ini namanya? Menggenggam. Maaf. Rawahu Muslim wal Bukhari ma'nahu. Ntar kita akan jelaskan insyaallah setelah ini. Wa ajma'a salaf ala itsbatil yadain lillah, dan para ulama salaf itu telah berijma atas menetapkan 2 tangan bagi Allah. Fayajibu itsbatuhuma lahu biduni tahrifin wala ta'tilin wala takifin wala tamtsilin wa huma yadan haqiqatan lillahi ta'ala taliqani bih. Nah, barakallahu fikum. Ya, kayak gitu ikhwan ya. Sebentar. Wa qad fassarahum ahlu ta'til bin ni'mah. Dan telah ditafsirkan oleh ahlu ta'til dengan ni'mah. Tangan maksudnya adalah ni'mah. Awil qudrah, berarti nikmat Allah cuma 2. Ya, kemampuan Allah cuma 2. Wa nahwiha atau wa nahwi dan semisal kedua. Wal mu'attilah wal jahmiyah wal mu'tazilah wal maturidiyah. Ahlu ta'til di sini mu'tazil apa? Al-Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah wal mutaakhirun minal Asy'ariyah. Ya. Orang-orang yang datang belakangan dari kalangan Asy'ariyah yuharrifunaha ila ahada asyara tafsiran. Mereka mentahrif makna al-yad kepada kurang lebih ada ahada asyara, 11 tafsiran. Menunjukkan guncangnya mereka di dalam memahami sifat Allah. Keguncangan mereka, perselisihan mereka menunjukkan ya itu adalah perkara yang tidak benar. Kokohnya Ahlussunnah menunjukkan dia adalah orang-orang yang benar. Di antara tafsiran mereka apa? Tadi ni'mah, qudrah. Kemudian al-qadar, quwwah, ni'mah, sultan, ata, rizq, al-khazain, al-barakah, al-inayah,
Itu tafsiran yang dibuat-buat oleh mereka. Naam. Lalu Ustaz. Wa narudu alaihim bima sabaqa fil qaidati rabi'ah. Kita bantah mereka dengan kaidah yang keempat, ya. Ucapan mereka apa tadi? Menyelisihi zahir nas. Kedua, menyelisihi tariqatus salaf. Kemudian ketiga, tidak ada dalil yang sahih. Biwajahin rabi, dan dengan dibantah dengan tambahan sisi yang keempat. Ini kan baru tiga kan? Anna fi siyaqi ma yamna'u tafsirahuma bidzalika qat'an ka qouli ta'ala. Bahwasanya di dalam siyak, di dalam konteks ayat ada yang mencegah untuk ditafsirkan keduanya bidzalik dengan yang disebutkan di atas. Qat'an secara jelas, tegas. Seperti firman Allah Ta'ala, lima khalaqtu biyadai. Ya, lima khalaqtu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu. Apa yang membuat kamu, menghalangi kamu, wahai iblis? Sujud terhadap apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Pantas gak kita katakan dengan kedua nikmatku? Dengan kedua kemampuanku? Ya. Dengan kedua kerajaanku, dengan kedua pemberianku, dengan kedua rezekiku. Gak pantas. Yang benar ya dengan kedua tangan. Tangan ya tangan. Apakah sama kayak kita? Ya enggak. Tangan antum sama monyet aja beda, ya. Sama anjing beda. Masa tangan Allah sama kita mau disamain? Kita lagi di sini wa qala sallallahu wa biyadihi al-ukhra al-qabd, dan dengan tangan yang lainnya Allah al-qabd, ya, menggenggam. Adapun yang lainnya insyaallah kita akan sebutkannya pada pertemuan akan datang aja ya, karena itu udah agak mulai sedikit beda pembahasannya. Dan pembahasannya sedikit beda, agak lain juga, artinya tambahan gitu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.